Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di acara Paskah sekota Surabaya. Ya, pertama-tama izinkan saya menyapa untuk Ibu Pengawas, Ibu Enda, untuk Ibu dan Bapak Pembina, Ibu Lulus dan Bapak Tito, dengan kesabarannya memimpin kami supaya kami bisa terlaksana acara Paskah pada hari ini. Dan yang kami banggakan, Ibu Tri, karena semangatnya menjadi mentor buat kami. Ya, terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu Guru yang dengan setia membina dan mendidik anak-anak dengan kesabarannya. Ya, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk mengingatkan bagi para Bapak dan Ibu Guru untuk membagikan link kepada siswa binaan masing-masing. Yang pertama, yang kedua, bagi siswa-siswa yang barusan bergabung, silakan mengisi absensi yang ada di link yang ada di kolom chat. Oke, ya, mari kita memulai acara Paskah pada sore hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu yang begitu besar Bapa, sehingga kami ada pada sore hari ini. Meskipun dengan kondisi keterbatasan ini Bapa, kami masih bisa berkumpul Tuhan dengan kondisi online Tuhan. Kiranya tidak menyurutkan semangat kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu dan mencari hadirat-Mu dalam ibadah online kali ini Bapak. Bapak, mari Engkau beracara Bapak di tengah-tengah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Biarlah yang sederhana ini Bapak kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah Bapak dan sertai kami sepanjang ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Bagi anak-anakku yang mungkin memiliki kuota yang lebih, silakan open cam. Tapi barangkali yang minim kuota, silakan off cam enggak masalah. Oke. Mari kita mengikuti acara Paskah pada sore hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua
Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati para guru, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai anak-anakku. Selamat merayakan Hari Paskah. Kali ini adalah Paskah yang kedua yang kita peringati di dalam masa pandemi COVID. Tentunya ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua karena semua kegiatan kita menjadi sangat terbatas dan semua kegiatan kita menjadi sangat diatur dengan ketat. Namun dengan penuh kesadaran dan penuh keyakinan kita lakukan semua itu. Dengan penuh kesadaran kita taati protokol kesehatan agar kita dapat melalui masa-masa sulit ini dengan cepat dan dengan doa di hari Paskah. Mudah-mudahan masa pandemi ini dapat segera kita lalui dengan baik. Kepada anak-anakku sekalian, walaupun kita mengalami masa pandemi saat ini, saya berharap kalian tidak patah semangat, tidak kendor di dalam belajar. Tetaplah belajar walaupun dalam situasi yang sangat terbatas. Oleh karena itu, seringlah berkomunikasi dengan guru-guru kalian, seringlah berkomunikasi dengan teman-teman kalian melalui media yang sudah ada. Dengan demikian kemudian tidak ketinggalan sedikit pun mata pelajaran. Ingat, waktu demi waktu membuat kita semakin lebih tumbuh dewasa. Apabila masa-masa ini tidak kita lalui dengan baik, tidak lalu kita lalui dengan belajar, kita akan kehilangan waktu. Kepada para guru, kepala sekolah, dan yayasan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bersama-sama mengatasi masalah pandemi ini. Bagaimana kemudian kita bisa menyajikan pembelajaran kepada anak-anak kita tetap dengan situasi yang baik, karena ini tetap menjadi tuntutan keadaan. Selamat merayakan Hari Paskah, ambil hikmah dari semua ini, dan mari semuanya kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa kita lalui dengan baik dan keadaan normal kembali. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, anak-anakku yang terkasih, anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Kristus bangkit, Kristus telah bangkit, dan Kristus sungguh-sungguh bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Kita punya Tuhan yang hidup. Saya percaya dan yakin Paskah kali ini Tuhan akan mengisi hati kalian dengan belas kasih, dengan sukacita, dan dengan cinta. Selamat merayakan Paskah dan Tuhan memberkati. Salam, mengucapkan selamat Paskah tahun 2021 kepada anak-anak terkasih semuanya, kepada Ibu dan Bapak Guru Pengajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang dikasihi Tuhan di SMP, negeri, dan swasta Kota Surabaya. Mari bergandeng tangan, semoga anak-anak menjadi anak-anak terang dan menjadi anak-anak yang berkemenangan, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan.
Kita semua diberkati Tuhan. Victory, glory, and blessing. Haleluya. Yes. Shalom semua, saya Atan dari kelas 7. Dengan adanya Paskah, saya memiliki pengharapan untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Sehingga saat ini saya belajar, berbicara, bertindak, semuanya untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, perkenalkan nama saya Keisha. Sekarang saya akan menceritakan arti Paskah buat hidup saya di masa pandemi. Paskah buat hidup saya di masa pandemi ini adalah bahwa kematian Paskah itu adalah kematian Yesus yang menebus kita semua dari dosa, dari kutuk, dari maut, dari penyakit, dan dari penghukuman. Dan oleh karena bilur-bilur Yesus, kita itu menjadi sembuh, kita itu menjadi sehat. Oleh karena kematiannya, kita itu ditebus dari dosa. Dan oleh karena kebangkitannya, kita ini dimenangkan. Itu arti Paskah buat hidup saya di masa pandemi ini. Terima kasih, Jesus bless you. Halo, nama saya Cecilia Yunira Putri Meni dari kelas 7A nomor absen 16 akan menjelaskan sedikit tentang arti Paskah menurut saya sendiri. Perayaan Paskah bagi umat Katolik dan Kristen disebut juga sebagai Hari Kebangkitan Yesus Kristus dan penyebutan hari Minggu sebagai Hari Tuhan atau The Lord's Day. Umat Kristen dan Katolik merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari mati yang mengalahkan kekuasaan iblis, dosa, dan maut pada saat perayaan Paskah. Sekarang bagi orang-orang Kristen dan Katolik di seluruh dunia, makna Paskah adalah memuji dan mengakui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, serta jaminan kemuliaan Yesus akan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya padanya. Alasan mengapa telur selalu dikaitkan dengan Paskah, karena ratusan tahun yang lalu, orang-orang Kristen dan Katolik dilarang makan semua jenis produk hewani, termasuk telur ayam selama masa Prapaskah. Prapaskah sendiri merupakan masa di mana 40 hari umat harus menjalankan puasa untuk merefleksikan kehidupan mereka menjelang Paskah. Kemudian di hari Paskah, mereka akan menyantap telur sebagai bentuk perayaan untuk menandai akhir dari masa Prapaskah. Begitu juga dengan kelinci. Kelinci merupakan simbol dari kesuburan karena sifatnya yang bisa bereproduksi dengan cepat. Sementara telur merupakan simbol dari kelahiran. Sama seperti tokoh Santa Claus, kelinci Paskah juga merupakan tokoh campuran antara budaya dan agama. Cara-cara untuk merayakan Paskah pada saat pandemi seperti ini antara lain adalah mendekorasi rumah dengan hiasan Paskah, menyelenggarakan perburuan telur Paskah dengan skala kecil, membuat kudapan bertemakan Hari Paskah, dan mengirim hadiah Paskah ke kerabat. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, Shalom. Saya Mikael Feraldo Wijaya dari kelas 8B akan menjelaskan apa sih arti Paskah menurut saya. Menurut saya, Paskah merupakan salah satu hari besar umat Kristiani yang sangat penting dan bermakna. Paskah merupakan hari kebangkitan serta kemenangan Yesus Kristus dari kematiannya. Paskah adalah hari di mana Yesus Kristus mengalahkan kekuasaan iblis, dosa, dan maut, hingga ia bangkit dari antara orang mati. Salah satu makna Paskah ialah bangkit dari kehidupan lama dan memulai kehidupan baru, di mana Tuhan ingin agar kita membuang perbuatan-perbuatan jelek kita pada masa lalu dan memulai kehidupan baru menurut ajaran Tuhan. Shalom, aku Jessica Emily dari kelas 8B. Menurutku arti Paskah bagiku adalah umat Kristen dan Katolik merayakan kebangkitan Yesus dari mati yang mengalahkan kekuasaan iblis, dosa, dan maut saat perayaan Paskah. Lalu kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Thank you, God bless you. Shalom, saya Mikaela Erika kelas 8D. Arti Paskah bagi saya adalah hari di mana dosa seluruh umat manusia dihapuskan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dan kasih setianya. Shalom, saya Frederika dari 8C. Menurut saya, arti Paskah itu adalah di mana hidup baru dimulai setelah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Mary Yosebia Jennifer Lake dari kelas 9J. Saya akan menjelaskan tentang makna Paskah. Paskah sendiri adalah perayaan akan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga setelah Ia meninggal. Paskah bisa terjadi karena Tuhan Yesus taat akan perintah Allah, mulai dari awal hingga akhir Ia meninggal di kayu salib. Maka dari itu kita, sebagai anak Allah, harus bisa meneladani sifat Tuhan Yesus untuk taat akan Allah, mulai dari awal hingga akhir hidup kita nanti. Karena pada akhirnya Allah akan membangkitkan kita ke kehidupan yang kekal. Ada banyak cara untuk merayakan Paskah, yaitu bisa dengan cara menyayangi Allah dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi kita. Oleh karena itu, marilah kita rayakan Paskah bersama dengan gembira. Amin. Shalom, selamat sore anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Nah, berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Nah, sore hari ini kita akan mulai ibadah kita dalam perayaan Paskah SMP Kota Sesurabaya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu luar biasa dan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, siapkan hidup supaya kami layak untuk berhadirat. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. kita mau katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu ku hidup. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. haleluya. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. Haleluya Yesus. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kamu katakan segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu, Yesus, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu, coba anak-anak-Mu Tuhan, coba mereka, haleluya. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu Tuhan, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus, syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Sekarang telah tiba
kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian lebih semangat lagi. Ada yang lebih semangat lagi? Mau suka-suka buat Tuhan lebih lagi? Yes. Haleluya. Allah bangkit. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh. Selamatkan umat-Mu Tuhan. Umatmu. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Kita berteriak katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. kita berkatakan, Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tunjukkanlah Tuhan. kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu Tuhan. Kita berkatakan, Allah dahsyat di haleluya. tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah bangkit. Bernyanyilah. Haleluya. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya Tuhan.
Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Ya disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah. Sungguh terlalu indah Haleluya, kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Oh Tuhan, kau relakan. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai akan dimakannya. Akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Dia akan jadikan terang. Haleluya. Untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang Tuhan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan mendengar daripada
sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi oleh firman-Mu, dan biarlah kami memiliki hati seorang murid Tuhan, yang siap diajar oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamalah hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami. Kami berdoa, jika ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang ingin mengganggu, mencuri daripada benih firman-Mu, kami bersatu hati, melawan dan menghancurkan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, silakan Engkau beracara di tengah-tengah firman ini, Tuhan. Siapkan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Waktu dan tempat kami persilakan untuk hambanya. Silakan, Bapak Pendeta. Ya, shalom, selamat sore semuanya. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini, walaupun dengan banyak keterbatasan, kita mengadakan ibadah Paskah secara daring. Walaupun ibadah Paskah kita secara daring itu tidak menyurutkan kita untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Anak-anakku kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selamat merayakan Hari Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dan tema Paskah saat sore hari ini, the next level in Christ, menuju kedewasaan Kristus. Anak-anakku kasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita semua, terambil di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengatakan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Anak-anakku kasih di dalam Tuhan, saat sore hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus merindukan kehidupan kita, the next level in Christ, menuju ke arah kedewasaan Kristus. Kita tidak bisa berdiri tetap. Kita tidak bisa duduk manis di tempat yang sama. Kita harus bertumbuh, kita harus menuju ke kedewasaan, saudara. Mungkin kita bilang enak jadi anak kecil, enak jadi bayi karena apa-apa disuapin, apa-apa dilayani, apa-apa disediakan. Sekali, dua kali kita menyatakan itu enak, saudara. Tetapi ingat, ketika kita dilayani terus-menerus, kita dianggap sebagai anak-anak itu tidak enak. Kadang-kadang ketika kita mau izin kepada orang tua kita, "Mah, aku mau pergi belajar kelompok ya." Orang tua kita masih mengkhawatirkan kita, "Jangan, sudah di rumah saja. Kamu aku kasih di dalam Tuhan, mau jalan bareng sama teman-teman kita." Teman, mau kemana? Mau TP, jangan. Baik. Nah, tetapi pada sore hari ini, the next level in Christ itu mengajak kepada kita menuju ke arah kedewasaan rohani. Baik segi fisik juga bagi segi rohani kita. Nah, sempurna. Makanya saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapkan oleh Rasul Paulus supaya dia next level, naik ke arah yang lebih tinggi lagi. Apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus itu ingin diimpartasikan, ingin diberitahukan kepada kita supaya kita naik level, naik, bukan turun. Saudara, ketika saudara menyatakan saya masuk ke jenjang SMP, apakah saudara pengen
berada di tingkat 7 terus, pasti saudara pengen, aku naik ke kelas 8, naik ke kelas 9. Setelah saudara naik, katakan, aku pengen naik ke kelas 9. Apakah saudara berhenti begitu saja? Saudara pasti berpikir, aku nanti masuk SMA. Dan ketika saudara berpikir SMA, pasti saudara akan berpikir begini, SMA mana yang aku ketuju? SMA favorit mana yang harus aku cari atau raih? Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Di sini katakan, mengajak Rasul Paulus mengajak kepada kita. Yang pernah di belakangku. Yang ada di belakang kita. Masa lalu kita, ayo kita tinggalkan. Ada lagu mengatakan, masa lalu, biarlah. Jadi masa lalu kita tinggalkan. Sikap yang childish kita tinggalkan. Sikap yang baper kita tinggalkan. Sikap yang malas kita tinggalkan. Tetapi ayo kita next level. Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Mungkin di masa jenjang tingkat SD. Kita malas beribadah, di dalam belajar kita aras-arasan, suka nunda-nunda pekerjaan, itu lupakan. Lalu itu masa lalu. Allah ingin mengajak kita untuk ke next berikutnya. Untuk masuk ke next berikutnya, itu harus ada tindakan. Yang pertama, jangan ingat-ingat ke belakang, tapi arahkan pandangan kita ke depan. Target kita, goal kita, contoh kerinduan kita, goal kita, cita-cita kita harus kita raih. Paskah saat ini, tahun ini, di dalam MGMP, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, panitia membuat satu tema, The Next Level in Christ. Mengharapkan kepada setiap kita, untuk kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan yang kedua di sini katakan, setelah kita melupakan apa yang ada di belakang kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa yang ada di depanku, mengarahkan pandangan kita luas. Ingat, masa mudamu masih panjang. Karya-karyamu masih jauh. Target dan tujuanmu, cita-citamu masih ada terbentang luas. Pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk hal-hal yang baik. Ada satu pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau yang pertama tadi melupakan, yang kedua mengarahkan pandangan kita untuk ke depan. Karena apa? Di depan kita ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Di depan kita ada target yang harus kita capai. Di depan kita ada cita-cita yang sudah terpampang jelas. Makanya kalau jadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang penuh semangat. Ayo raih cita-cita kita. Yang pengen jadi polisi, silahkan jadi polisi. Yang pengen jadi pilot, silahkan jadi pilot. Yang pengen jadi tentara, silahkan. Yang pengen jadi dokter, silahkan. Cita-cita itu terbentang luas di hadapan anak-anakku sekalian. Dan Bapak Ibu guru agama Kristen yang ada di MGMP, PAK, dan Budi Pekerti di Surabaya ini siap untuk mendampingi kalian semua. Bapak Ibu guru kalian luar biasa.
Luar biasa Bapak Ibu Guru siap untuk mendampingi kalian semua. Apa yang menjadi talenta, keahlian saudara, gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau melihat pandangan ke depan, lihat ada banyak hal. Ada banyak hal yang bisa kau lakukan. Ada banyak hal yang ingin bisa kau kerjakan. Gunakan. Kenapa? Engkau akan menyesal ketika tidak bisa memanfaatkan masa mudamu. Kau akan menyesal ketika masa mudamu hanya kau isi dengan hal-hal yang percuma. Kau akan menyesal ketika talenta-talenta yang kau miliki hanya kau simpan saja. Karena itu akan diambil oleh Tuhan. Gunakan talentamu. Gunakan kepandaianmu. Gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada engkau. Untuk menyenangkan hatinya. Untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan yang ketiga, yang berikutnya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi melupakan, yang kedua mengarahkan pandangan, dan yang ketiga berlari-lari, saudara. Yang namanya berlari-lari itu tidak jalan santai. Yang namanya berlari-lari itu tidak kelemak. Tetapi berlari-lari itu ada keseriusan, ada kesungguhan, ada kemauan yang kuat. Nah, di sini apa? Dituntut untuk ekstra kerja keras. Ya. Kalau Bapak Jokowi katakan extraordinary. Gitu. Ayo. Quick. Quickly please. Always be smart. Always extra hard. Gitu ya. Jadi ayo maju. Kenapa? Anak-anak Tuhan itu apa? Kadang-kadang kalau tidak di-push, kalau nggak didorong, nggak bisa maju. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan di sini luar biasa. Anak-anak Tuhan di sini adalah pribadi-pribadi yang hebat. Anak-anak Tuhan di sini, murid-murid Kristen di Surabaya ini luar biasa. Tunjukkan prestasimu, tunjukkan kualitasmu, bahwa engkau adalah pribadi yang amazing. Berlari-lari itu berbicara apa? Ayo, semangat, ayo terus maju, ayo terus bergerak. Sore hari ini, the next level in Christ berbicara, lupakan apa yang ada di belakang. Yang kedua, mengarahkan pandangan ke depan. Dan yang ketiga, berlari-lari menuju panggilan surgawi, yaitu di dalam Kristus Yesus. Selamat Paskah 2021. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Luki. Luar biasa sekali. Satu firman Tuhan yang memotivasi kita untuk maju dan terus maju dan berlari-lari pada panggilan Tuhan untuk mendapatkan hadiah. Oke. Baik, acara selanjutnya adalah kita akan melihat penampilan daripada teman-teman kita untuk mengisi acara Paskah. Mari kita saksikan. Pengorbananmu Tuhan, seperti air ia tercurah, segala tulang terlepas dari sendinya, hatinya laksana lilin yang hancur luluh, kekuatannya kering seperti beling,
Lidah melekat di langit-langit mulutnya, dan dalam debu maut ia diletakkan. Gerombolan penjahat mengepungnya, dan mereka menusuk tangan dan kakinya. Ia dijadikan bahan tontonan, membuang undi atas jubahnya. Tubuhnya remuk redam, darah mengalir dari salibnya. Deras mengucur turun di sela-sela bebatuan Golgota, menghanyutkan segala noda dan dosa manusia. Mendung dan gelap menyergap. Alam semesta memandang duka ke arah Bukit Lara. Oh, betapa tak tertanggungkan nestapamu, ya anak domba Allah. Melewati luka demi luka, melewati nyeri demi nyeri, untuk sebuah janji yang harus digenapi. Dengan gagah engkau menyerahkan nyawa dan melangkah turun ke dalam dunia orang mati. Kegelapan menyelimutimu. Iblis larut dalam pesta pora semu. Namun justru melalui penderitaanmu, kami dapat menggapai surga baka. Bilur-bilurmu menyembuhkan, menyucikan, serta menghidupkan. Oh, betapa mulia dan berharganya kematianmu, Yesus Tuhanku.
hidup jadi berarti sebagai dia hidup. Halo anak-anak, apa kabarnya? Hari ini Ibu mengucapkan selamat Paskah buat kalian semua. Ingat, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap cinta Tuhan. Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Tuhan memberkati. Yesus nama. Baik anak-anak, itu adalah beberapa penampilan dari teman-teman kalian untuk mengisi acara Paskah pada sore hari ini. Semoga pesan Paskah pada sore hari ini bisa menjadi bekal buat kalian untuk menapaki hari-hari kalian yang tidak mungkin semakin mudah ya, pasti semakin berat. Tapi percayalah, pesan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Mungkin Bapak Luki bersedia untuk berdoa penutup memberkati anak-anak yang terkasih ini. Baik waktu dan tempat, kami persilakan untuk Bapak Pendeta berdoa. Oke, mari kita berdoa di dalam akhir ibadah Paskah kita saat sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami di dalam ibadah Paskah di tahun 2021 ini. Sekalipun mungkin masih banyak kekurangan di sana-sini, tetapi kami boleh melihat kebaikan Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah the next level in Christ boleh tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh menuju ke arah kedewasaan Kristus. Dengan melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan pandangan kami ke depan dan berlari-lari menuju panggilan surgawi. Tuhan memberkati seluruh anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah Paskah saat sore hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang sudah membimbing kami di dalam ibadah Paskah ini. Bahkan setiap panitia pengurus MGMP Pendidikan Agama Kristen yang ada, jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa buat Ibu Pembina MGMP Pendidikan Agama Kristen, Ibu Lulus, dan Bapak Eko. Tuhan kau memberkati. Buat Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang sudah meluangkan kata sambutan, Tuhan kau memberkati. Kami percaya Tuhan, ibadah kami, ibadah yang spesial di hadapan Tuhan. Ibadah yang mengandung janji dan makna pada saat sore hari ini. Dan kami percaya, ibadah-ibadah kami selanjutnya juga tetap diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur buat acara kami pada saat sore hari ini. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Teringat buat bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kau pulihkan Indonesia ya Bapak, dari krisis pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga Indonesia terbebas, dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kau memberkati Presiden Wakil Presiden kami, Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW/RT. Kau memberkati. Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, Tuhan memberkati. Jagai bangsa kami, jagai negara kami, Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari bencana-bencana alam. Hindarkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus ada di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan dan anak-anakku kasih di dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Arahkanlah pandanganmu ke atas, kau melihat tangan Tuhan terangkat, rindu memberkati setiap kehidupan kita. Wajah Tuhan menyinari kita dengan segala kasih setia dan rahmat Tuhan. Oleh sebab itu saat ini terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus,
menyertai memberkati setiap kehidupan kita semua. Dari saat sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Selamat sore, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.